Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ummi fid amin. Faslun wala yajuzu, dan tidak boleh apa isti'malul awani, isti'malu awani dhahabi, menggunakan bejana-bejana dari emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu, dan boleh isti'malu ghairihima, menggunakan selain emas dan perak, minal awani, dari beberapa bejana-bejana. Wala yajuz artinya haram, nggak boleh kita menggunakan bejana dari emas dan perak. Jelas tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Wala tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah, jangan kalian minum dari bejana dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kamu makan di piring-piringnya. Fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah, karena itu bagi mereka, nanti orang kafir di dunia ini silahkan, tapi itu buat kita nanti di akhirat, di surga, ya. Dan juga ada ancamannya dalam riwayat lain, man syariba fi ina'i dhahabin au fiddatin au ina'in fihi syai'un dzalik, barang siapa yang meminum di bejana dari emas atau perak, atau bejana yang di situ ada emas dan perak, fa inna ma yujarjiru fi batnihi naru jahannam, maka dia seperti menuangkan di perutnya api neraka jahanam. Nah, itu larangan yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh menggunakan dengan segala jenis penggunaan, minum, makan, atau untuk wudhu, atau untuk untuk memindahkan sesuatu. Pokoknya segala jenis penggunaan tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak. Dan juga kata ulama, yang dimaksud bejana di sini, awani ini, bukan hanya wadah atau bejana, tapi setiap sesuatu yang bisa untuk memindah. Ulama contohnya seperti batang celak, ya. Wadah celaknya dan batang celak kan itu bukan wadah, ya. Kalau di kita batang celak itu bukan wadah, tapi termasuk yang diharamkan, karena untuk memindah celak kepada mata nggak boleh, ya. Atau pulpen dari emas nggak boleh, ya, nggak boleh pulpen dari emas dan perak. Pokoknya sesuatu yang digunakan. Bahkan kata ulama, walaupun kita tidak menyentuhnya, seperti umumnya kita membakar dupa, wangi-wangian, nah, tempatnya pakai emas dan perak, kita nggak nyentuh, tapi kita menggunakan dari dupa tadi, itu tetap haram karena menggunakan bejana dari emas dan perak. Kecuali darurah boleh, kecuali darurah, maksudnya memang nggak ada selain itu dan kita perlu minum, ya, nggak minum meninggal umumnya. Nah, tapi satu sisi alat untuk mengambil di sumur atau di mana cuma bejana dari emas, nggak apa-apa karena darurah, ya. Nanti dibolehkan beberapa perkara yang terkait dengan emas dan perak, di lebih lebar pembahasannya di Fathul Qorib. Di antara nanti boleh memakai bejana yang ditambal, ya, ditambal pakai perak, boleh dengan perincian-perincian yang akan disebutkan. Olehnya itu kalau sedikit dan ada hajat karena pecah kemudian ditambal pakai perak, nggak apa-apa. Atau boleh juga nanti dilapisi, ya, dicat atau dilapisi dengan emas perak, boleh juga dilapisi, dicat dengan emas perak dengan syarat sedikit, ya, dengan sekiranya dibakar emasnya enggak meleleh, karena kalau banyak meleleh, ya.
Wa yajuzu isti'malu ghairihima, untuk selain emas perak boleh, walaupun mungkin harganya lebih mahal, ya mutiara atau bejana terbuat daripada apa namanya berlian, itu boleh. Di antara elatnya itu, alasan kenapa ini halal ini haram, karena kalau emas itu semua orang tahu, walaupun orang miskin tahu ini emas nih, ya itu bisa apa menghancurkan hati orang miskin, ya kan. Kata orang miskin, saya buat makan itu susah, mereka orang kaya makan pakai piringnya pakai emas. Nah, itu kan bisa menghancurkan hati orang miskin. Tapi kalau selain emas perak seperti berlian, ya kan nggak semua orang tahu, ya hanya orang-orang kaya saja yang tahu ini jenis berlian, ya kan. Kalau orang seperti kita nggak tahu ini berlian apa kaca atau apa, nggak tahu. Itu diantara alasannya, ya. Terus juga alasan karena sombong, memakai bejana akan pasti ada hatinya, oh saya minum saja pakai emas, nah itu kan. Jadi nggak boleh, kecuali dari darurah, ya. Dan juga catatannya, penggunaan di sini adalah segala jenis penggunaan, ya dipakai makan minum dan lain sebagainya. Wallahu alam bishawab. Pada yang ditanyakan